Bagaimana cara sebuah aplikasi dibuat? Kita mungkin cukup sering menggunakan berbagai aplikasi di kehidupan sehari-hari. Software ataupun aplikasi yang sering kita pakai sekarang ini mungkin kelihatannya cukup sederhana dan menyenangkan saat menggunakannya. Eits, di balik itu semua, ada banyak orang yang berjasa dalam membuat software hingga terus berkembang dan fungsional. Lalu, bagaimana cara mereka membuat aplikasi? SDLC Software Development Lifecycle, sebuah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Nah, proses SDLC inilah yang mereka pakai dalam membangun sebuah software ataupun aplikasi. Jadi, dalam SDLC ini nantinya ada beberapa tahapan dalam membangun aplikasi. SDLC ini diterapkan dalam membangun ataupun mengembangkan software dengan tujuan untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu sebuah perusahaan menghasilkan aplikasi yang diselesaikan dalam perkiraan waktu yang singkat dan tentunya biaya yang lebih rendah. Adanya proses SDLC dapat mengantisipasi agar tidak adanya kesalahan sehingga tidak terjadinya pengerjaan ulang atau perbaikan software. Bagaimana cara kerja SDLC? Ada beberapa tahapan dalam proses SDLC. Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing and Integration, Maintenance. Dalam tahap ini, tim engineer akan merencanakan persyaratan dalam pembuatan software, seperti berapa developer yang dibutuhkan, membuat jadwal dan target, biaya yang harus dikeluarkan, serta membentuk struktur tim pembuatan proyek. Pada tahap analisis akan dilakukan beberapa tahap, meliputi studi literatur. Analisis mencakup tentang apa saja yang diperlukan dari perencanaan yang sudah dibuat. Dengan begitu, tim pengembang jadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. Dalam tahap ini, tim akan membuat model cara kerja aplikasi software. Aspek dalam desain meliputi menentukan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, penggunaan template atau framework tertentu, desain user interface yang nantinya akan dikerjakan oleh UI/UX designer, dan menentukan security. Pada tahap implementation, developer dan tim akan membangun software dari baris-baris kode dari bahasa pemrograman tertentu. Kode akan dieksekusi berdasarkan rancangan desain yang sudah dibuat. Bagian implementation ini nantinya akan dikerjakan oleh back-end engineer dan front-end engineer. Back-end engineer mengerjakan server, database, API, dan lainnya. Front-end mengimplementasikan desain yang sudah dibuat oleh UI/UX designer. Pada tahap ini, pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi pada dokumen kebutuhan fungsional, seperti testing kode dan bug yang nantinya akan diuji oleh Quality Assurance Engineer. Pada tahap terakhir, tim tetap memelihara software yang telah dibuat, walaupun sudah selesai pengerjaannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir error pada software yang dibuat. Nah, itu dia beberapa tahapan yang ada dalam proses SDLC, Software Development Lifecycle.